Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada minggu yang kemarin. Masih dalam bab yang pertama, yaitu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Nah, pada pagi ini kita akan melanjutkan dalam materi pembahasan kita, yaitu isi materi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang akan disampaikan oleh Rasulullah? Ajakan-ajakan seperti apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada masyarakat Quraisy? Dan bagaimana tanggapan masyarakat Quraisy terhadap ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, yaitu cara dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah cara Rasulullah berdakwah di Mekah? Pertama kali ketika Islam itu datang, berapa lama beliau berdakwah dengan cara yang seperti itu? Siapa saja yang ikut dengan Rasulullah pada masa itu? Kemudian apa perintah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan? Kita akan bahas semua di dalam video singkat ini. Mari kita sama-sama awali pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, isi materi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Anak-anakku yang berbahagia, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan wahyu pertama yang kalian sudah hafalkan semua, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya di kota Mekah. Apa saja yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajakannya kepada orang-orang Quraisy pada saat itu? Ajakan yang pertama adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Nah, ajakan ini banyak ditentang dan ditolak oleh masyarakat Quraisy. Kenapa? Karena masyarakat Quraisy masih mempertahankan ajaran nenek moyang mereka, ajaran daripada leluhur mereka, ajaran mereka untuk menyembah Latta, Uzza, dan Manata sebagai Tuhan mereka. Mereka keberatan. Mereka merasa, Muhammad ini bawa ajaran baru. Kita kan sudah punya ajaran sendiri, ajaran dari nenek moyang kita. Karena mereka tidak mau merubah sesembahan mereka, maka mereka pun menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ajakan untuk mempercayai hari kiamat. Nah, ajakan ini tidak disukai oleh orang-orang Quraisy. Kenapa mereka tidak menyukai ajaran ini? Karena mereka berpikir bahwa hidup ini hanya satu kali. Setelah hidup ini mereka akan mati dan selesailah segala-galanya. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad bahwa setelah meninggal, setelah wafatnya seseorang, itu masih akan ada kehidupan selanjutnya, dimulai dari alam barzakh masuk lagi kepada alam akhirat. Dan pada saat alam akhirat ini akan ada pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, mereka tidak terima itu. Orang-orang Quraisy tidak terima itu. Mereka tidak siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama di dunia. Dan mereka tidak mau mempercayai hal tersebut. Itulah yang kemudian membuat masyarakat Quraisy menolak daripada dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ajakan untuk menghormati perempuan. Kita tahu bahwa
ketika Islam belum datang, masyarakat Quraisy pada saat itu dan masyarakat Arab pada umumnya, mereka itu tidak menghargai dan tidak menghormati perempuan sama sekali. Nah, perempuan pada saat itu hanya dijadikan sebagai barang taruhan, derajatnya sangat rendah, tidak diakui, kemudian memiliki anak perempuan itu seperti aib. Jadi ketika Nabi Muhammad mengajak untuk menghormati perempuan, menempatkan perempuan kembali pada tempat yang mulia, mereka tidak mau. Nanti tidak ada lagi yang kita suruh-suruh. Nanti perempuan tidak bisa lagi joget-joget di depannya kita. Nanti perempuan tidak bisa lagi goyang-goyang di depannya kita. Itu tidak boleh. Jadi mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan yang suka joget-joget di depan orang-orang itu kebiasaan perempuan pada masa jahiliyah. Jadi kalau zaman sekarang ini ada perempuan yang masih suka joget-joget di depan kamera, bermain TikTok sambil goyang-goyang. Ini kalau ada anak-anak perempuan MI Luqmanil Hakim masih bermain seperti ini, sebenarnya dia telah mengikuti perbuatan daripada wanita-wanita jahiliyah. Jadi anak-anak berhenti ya, tidak boleh kalian joget-joget di depan kamera seperti itu, karena itu merupakan sebuah hal yang memalukan. Yang keempat, ajakan untuk membebaskan perbudakan. Ya, kita tahu bahwa pada saat Islam datang masih terjadi perbudakan di antara manusia. Orang yang uangnya banyak, dia bisa membeli budak, dia memperkerjakan budak. Budak bekerja tidak kenal waktu istirahat, tidak kenal waktu berhenti. Ketika tuannya suruh, budak ini harus mengikuti. Dia bekerja tanpa dibayar oleh tuannya. Itulah dikatakan budak. Menyiksa manusia seperti itu. Kalau ada salah sedikit, budaknya dipukul, disiksa, dijemur, dibanting, diletakkan batu yang besar di atas badannya. Itu semua perbudakan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy. Maka Nabi Muhammad mengajak masyarakat Quraisy untuk menghentikan perbudakan ini. Masyarakat Quraisy tidak terima. Mereka menolak ajakan ini karena mereka akan berpikir, kalau bukan budak yang kerja, berarti nanti saya yang kerja. Enak saja, saya kan uangku banyak, hartaku kan melimpah. Ngapain harus saya yang cangkul-cangkul? Ngapain harus saya yang pergi petik pohon kurma? Mendingan tetap ada perbudakan, biar ada orang yang saya suruh-suruh. Nah, itu yang pertama tadi, yaitu materi dakwah yang disampaikan Rasulullah ketika berada di Mekah, yang lalu ditolak sebagian besar oleh orang-orang Quraisy. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ini anak-anak, tugas yang pertama adalah kalian jelaskan kembali melalui video, didengarkan lagi, lalu jelaskan mengapa orang-orang Quraisy pada saat itu tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad yang keempat tadi. Ajakan menyembah Allah dan meninggalkan berhala, ajakan untuk mempercayai hari kiamat, ajakan untuk membebaskan perbudakan, dan ajakan untuk menghormati perempuan. Kenapa masyarakat Quraisy tidak mau mengikuti dan menerima empat ajakan ini? Buat dalam bentuk video, kirim ke Ustadz Fahmi sebagai tugas yang pertama. Baik, masuk pada materi selanjutnya. Cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagaimanakah Nabi Muhammad berdakwah di sana? Nah, yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, lalu diiringi dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, Nabi sudah mulai berdakwah. Tapi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara sembunyi, tidak secara terang-terangan. Di mana markasnya Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, yaitu di rumahnya Arqam, maka dikenal dengan sebutan Baitul Arqam. Yang kedua, siapa saja yang diajak oleh Rasulullah pada tahap yang pertama ini untuk masuk Islam? Ya keluarganya, kerabatnya, dan kemudian sahabat-sahabat terdekatnya. Di antara seluruh kerabat, keluarga, dan sahabat terdekatnya, ada beberapa orang yang langsung mau menerima Nabi Muhammad SAW
dan menjadi pengikut agama Islam. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya istrinya, anak-anak? Tepat sekali. Namanya adalah Khadijah. Siti Khadijah. Lalu yang mengikut kedua adalah sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mengikuti lagi selanjutnya adalah anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah. Setelah itu anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, setelah sebagian besar keluarga anak-anaknya Rasulullah, istrinya, keluarga dekatnya, keluarga tetangga sampingnya, keluarga besarnya sudah diajak untuk masuk Islam, sebagian menerima, sebagian lagi menolak. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang pertama kali untuk masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama kali masuk Islam dari golongan sahabat. Jadi kalau nanti Ustadz bertanya, anak-anak, siapakah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan sahabat? Maka jelas jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam agama Islam, dia juga bantu Rasulullah. Dia mulai bantu Rasulullah untuk menyebarkan dakwah Islam ini. Tapi juga sama dengan cara sembunyi, tidak langsung, karena nanti akan ditentang dan dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Dari tangan Abu Bakar ini, dari lisannya Abu Bakar ini, dari ajakannya Abu Bakar ini, ya muncullah nama-nama sahabat-sahabat yang baru. Di antaranya adalah Abu Ammar atau bapaknya Ammar namanya Yasir. Bapaknya Ammar namanya Yasir. Yasir pertama kali ikut oleh Abu Bakar. Kemudian ada lagi namanya Abu Ubaidah. Ada lagi Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan juga itu masuk Islam setelah diajak oleh Abu Bakar. Kemudian masuk lagi Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam. Setelah itu masuk lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian masuk lagi satu sahabat yang namanya Talha. Nah, namanya Talha. Nah, Talha ini Sa'ad, kemudian Zubair, Utsman, Abu Ammar atau Yasir, kemudian Abu Ubaidah, dan keluarga Rasulullah yang masuk Islam beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka yang pertama kali masuk Islam ini, itu dikenal dengan sebutan dan sekarang kita sebut mereka adalah As-Sabiqunal Awwalun. Apa artinya As-Sabiqunal Awwalun? As-Sabiqunal Awwalun artinya adalah orang-orang yang pertama kali mempercayai dan mengikuti agama Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam disebut As-Sabiqunal Awwalun. Baik, tugas yang kedua, lanjutkan daripada video yang tadi kalian buat pertama. Lanjutkan dengan jawaban yang kedua. Tugas yang kedua adalah kalian sebutkan, kalau bisa tanpa melihat, ya, kalau bisa tanpa melihat. Sebutkan 10 nama sahabat Nabi atau keluarga Nabi yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Itu tugas yang kedua. Baik. Setelah berjalan sekitar 3 atau 4 tahun lah, kisarannya sekitar 3 sampai 4 tahun, Nabi Muhammad berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba suatu malam Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi sedang tidur ini. Nabi sedang tidur, kemudian datang Jibril. Dia sampaikan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah terbangun. Tiba-tiba Jibril langsung bacakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir."
mudatsir wa li rabbika fasbir. Nah, ayat ini turun. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW mulai merasa, wah, ini ada perintah dari Allah. Apa perintahnya? Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Pada saat itu Nabi sedang tidur menggunakan selimut. Tetapi dalam penjelasan yang lain, maksud berselimut di sini adalah wahai orang yang sembunyi-sembunyi ketika berdakwah itu. Ya, Rasulullah kan masih sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Wahai orang-orang yang bersembunyi dalam dakwah, kum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan. Nabi Muhammad sadar, ternyata ada perintah dari Allah untuk jangan lagi sembunyi-sembunyi. Maju, terobos, ajar aja katanya gitu. Tabrak aja dah, tabrak. Jadi setelah turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW kemudian mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, di masa dakwah terang-terangan inilah mulai banyak lagi yang masuk, sahabat-sahabat bertambah, semakin Islam bertambah, bahkan pentolan-pentolannya masyarakat Quraisy pada saat itu juga bertambah. Ustaz, pentolan itu apa? Bakso kan? Bukan. Pentolan itu bukan bakso, tetapi orang-orang yang cukup terkenal dan kemudian dibanggakan di masyarakat Quraisy. Siapa saja yang masuk pada saat itu ya? Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, itu singa Allah, itu singa padang pasir, itu jagoannya bangsa Quraisy pada saat itu. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia adalah pamannya Rasulullah SAW. Untuk yang kedua masuk adalah yang pentolan yang besarnya adalah termasuk Umar bin Khattab. Itu jagoannya juga itu. Dia juga masuk Islam ketika Rasulullah sudah mulai dakwah dengan cara terang-terangan. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah penjelasan Ustadz pada hari ini tentang materi isi dakwah Rasulullah SAW dan cara dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Maka tugas yang ketiga yang Ustadz berikan kepada kalian adalah videokan juga. Tugas yang ketiga adalah videokan hafalan surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7. Boleh sambil membaca Al-Quran, tetapi Ustadz akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada anak-anak yang bisa menghafalkan Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini adalah tugas yang ketiga, hafalkan surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7. Dan tugas yang terakhir yang Ustadz berikan kepada anak-anakku sekalian adalah kerjakan latihan soal bab yang pertama dalam buku pegangan siswa yang kalian miliki. Sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Ustadz mengakhiri penjelasan kita pada kesempatan di pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah birabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.